PPh Pasal 4 Ayat 2. 1. Apa itu PPh Pasal 4 Ayat 2? PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dan bersifat final. Artinya, setelah pajak ini dipotong atau dibayar, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan lainnya. 2. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Berikut adalah jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Dan 5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain, perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan peraturan pemerintah. A. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. 1. Objek pajak. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. 2. Tarif. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut. A. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. B. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. 3. Pengecualian. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap A. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000, Rp7.500.000, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. B. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. C. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. D. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.
B. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. 1. Objek pajak A. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. B. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. C. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat fina. 2. Tarif. 1. Obligasi dengan kupon bunga. Wajib pajak dalam negeri dan BUT 15% dari jumlah bruto bunga. Wajib pajak luar negeri selain BUT 20% atau tarif sesuai P3B dari jumlah bruto bunga. 2. Diskonto dari obligasi dengan kupon. Wajib pajak dalam negeri dan BUT 15% dari selisih harga jual, nilai nominal dengan harga perolehan, tidak termasuk bunga berjalan. Wajib pajak luar negeri selain BUT 20% atau sesuai tarif P3B. 3. Diskonto dari obligasi tanpa bunga. Wajib pajak dalam negeri dan BUT 15% dari selisih harga jual, nilai nominal dengan harga perolehan. Wajib pajak luar negeri selain BUT 20% atau sesuai tarif P3B. 4. Wajib pajak reksadana terdaftar di OJK, bunga dan atau diskonto. Tahun-tahun 2014 sampai tahun 2020, 5%. Tahun 2021 dan seterusnya, 10%. 3. Pemotongan pajak A. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi, dan atau B. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. 4. Pengecualian. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah A. Wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH. Dan B. Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPH. C. Pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara A. Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder, atau B. Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder, tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. 1. Objek pajak. Atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT, dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. 3. Pemotong pajak. Pemotongan pajak dilakukan oleh A. Penerbit SPN,
emiten, atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo, atau B. Perusahaan efek, broker, atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. 4. Pengecualian. Pemotongan pajak tidak dilakukan atas diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak A. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dana pensiun yang pendirian, pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. B. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. D. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 1. Objek pajak. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah A. 0%, 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000, Rp240.000 per bulan, atau B. 10%, 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000, Rp240.000 per bulan. 3. Pemotong pajak. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. E. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. 1. Objek pajak. Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. 3. Pemotong pajak. Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. F. Pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. 1. Objek pajak. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1%. 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan A. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5%, 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. B. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah tanggal 1 Januari tahun 1997. Maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. 3. Pemotong pajak. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. G. Pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. 1. Objek pajak. Atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Perusahaan pasangan usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. A. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan B. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura di atas adalah 0,1%, 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui Bursa Efek,
maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. 3. Pengecualian atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mengingat perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dalam peraturan pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 1. Objek pajak. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. 10%. 3. Pemotong. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. 1. Objek pajak. Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut. A. 2%, 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. B. 4%, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. C. 3%, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. D. 4%, 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan E. 6%, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif pajak penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya, pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah A. Jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan di atas, atau B. Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan di atas dalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. 3. Pemotong. Pajak penghasilan yang bersifat final di atas. A. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Atau B. Disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. I. Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 1. Objek pajak. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yaitu A. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. B. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. C. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 2. Tarif PPh yang dikenakan atas 1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Dan 2. Penjualan,
tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, adalah sebesar 5%, 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1%, 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. 3. Pemotong A. Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan surat setoran pajak, SSP, pada bank persepsi atau kantor pos dan giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. B. Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar. 4. Pengecualian. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan di atas adalah 1. Orang pribadi dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, PTKP, dan nilai pengalihan kurang dari 60 juta rupiah, tidak dipecah-pecah. 2. Orang pribadi, badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus. 3. Hibah dari orang pribadi kepada keluarga sedarah garis lurus 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil, selama tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. 4. Hibah dari badan kepada pihak-pihak seperti pada poin 3, dengan ketentuan yang sama. 5. Pengalihan karena warisan. 6. Orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. J. Pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. 1. Objek pajak. Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan servis cas baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10%, 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. 3. Pemotong. Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak, selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan,
yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri.